Pasukan polisi Israel kembali membuat ulah dan kerusuhan di Masjid Al-Aqsa. Mereka menerobos masuk kompleks masjid dan mengusir dan memukul sejumlah jamaah pada Rabu 5 April 2023. Serangan polisi Israel itu bermula dari pembunuhan sejumlah orang yang dianggap agitator atau provokator. Atas insiden itu sejumlah warga Palestina terluka dan membuat negara-negara Liga Arab mengadakan pertemuan darurat. Mengutip akun Twitter Worthy Meswood, pasukan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa menggunakan bom gas, granat suara hingga memukuli jamaah Palestina. Semua jamaah itu terluka akibat serangan polisi Israel tanpa ampun. Berikut ini ada beberapa fakta terkait kerusuhan di kompleks Masjid Al-Aqsa. Bulan Sabit Palestina mengatakan 12 warga Palestina menderita luka dari peluru-peluru berujung karet dan pemukulan dalam bentrokan dengan polisi Israel. Mereka menambahkan bahwa pasukan Israel mencegah tim medis mencapai wilayah tersebut. Ribuan jamaah menghabiskan malam di kompleks masjid tersebut di tengah-tengah ketakutan akan kemungkinan bentrok dengan pengunjung Yahudi ke situs tersebut, yang mereka sebut sebagai Bukit Bait Suci, situs dua kuil kuno Judais. Video-video yang beredar di media sosial, yang tak dapat segera diverifikasi Reuters, menunjukkan kembang api mati dan polisi memukuli orang di dalam masjid. Pengacara Palestina Firas Al-Jibrini mengatakan polisi menahan sekitar 500 orang yang akan ditanyai. Polisi Israel serang Masjid Al-Aqsa mengklaim hal itu dilakukan karena mereka menanggapi kerusuhan. Polisi Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka dipaksa memasuki kompleks tersebut setelah penjahat bertopeng mengunci diri mereka di dalam masjid dengan kembang api, tongkat dan batu. Kemarin malam, setidaknya 9 roket ditembakkan dari Gaza, yang memancing serangan udara dari Israel, yang menurut mereka menghantam kamp pelatihan Hamas, membuat ledakan yang mengguncang wilayah hingga terdengar di seluruh jalur pantai yang diblokade. Militer Israel mengatakan dari 9 roket ditembakkan dari Gaza ke Israel, setidaknya 4 dicegat dan 4 mendarat di daerah terbuka. Para saksi mengatakan tank-tank Israel telah juga menembaki posisi Hamas di sepanjang pagar perbatasan di bagian selatan jalur Gaza. Konfrontasi di Al-Aqsa, tempat suci ketiga dalam Islam dan situs paling suci dalam Yudaisme yang disebut sebagai Temple Mount, telah memicu perang lintas batas yang mematikan antara Israel dan penguasa Hamas di Gaza di masa lalu. Konflik terakhir terjadi di tahun 2021. Hamas mengutuk serangan terakhir sebagai kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meminta warga Palestina di tepi barat untuk pergi beramai-ramai ke Masjid Al-Aqsa untuk mempertahankannya. Orang Palestina melihat Al-Aqsa sebagai salah satu dari sedikit simbol nasional di mana mereka menjadi pengendali. Mereka takut Masjid Al-Aqsa lama-lama akan jatuh ke tangan kelompok Yahudi seperti yang terjadi terhadap Masjid Ibrahimi di Hebron pada 1967. Warga Palestina juga khawatir dengan gerakan sayap kanan Israel yang ingin menghancurkan struktur Islam di kompleks Masjid Al-Aqsa dan membangun kuil Yahudi di tempat mereka. Kelompok-kelompok Palestina mengutuk serangan terbaru terhadap jemaah, yang disebut sebagai kejahatan. Jordan, yang bertindak sebagai penjaga situs suci Kristen dan Muslim Yerusalem di bawah pengaturan status quo yang berlaku sejak Perang 1967, mengutuk penyerbuan tersebut. Indonesia dan sejumlah negara-negara Arab mengecam tindakan Israel yang menyerang puluhan jemaah di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Rabu, 5 April 2023. Serangan itu dinilai melanggar prinsip dan norma internasional. Kementerian Luar Negeri RI dalam sebuah pernyataan mengatakan, serangan Israel yang berlangsung selama bulan suci Ramadan ini sungguh menyakiti perasaan umat Muslim dunia. Ini pelanggaran nyata terhadap kesucian Al-Aqsa dan akan memicu eskalasi konflik dan kekerasan, kata pernyataan tertulis tersebut.
Indonesia, kata Kemlu, mendesak PBB dan dunia internasional segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran Israel terhadap Al-Aqsa. Dalam sebuah pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak dengan keras penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa secara terang-terangan. Riyadh menganggap praktik-praktik ini merusak upaya perdamaian. Arab Saudi menegaskan kembali posisi tegasnya dalam mendukung semua upaya yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan dan mencapai keadilan dan solusi komprehensif untuk perjuangan Palestina. Yordania dan Mesir juga menyampaikan pernyataan terpisah yang mengecam insiden tersebut. Kedua ini negara terlibat dalam upaya yang didukung Amerika Serikat baru-baru ini untuk mengurangi ketegangan antara Israel dan Palestina. Kementerian Luar Negeri Mesir menyerukan penghentian serangan terang-terangan Israel terhadap Jemaah Al-Aqsa. Liga Arab juga mengutuk serangan pasukan Israel ke Masjid Al-Aqsa.